selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang yang telah bergelut dalam bidang hukum, seorang praktisi hukum yang sudah berapa lama Bang? Ada 20 tahun. Iya. Mungkin Bang Yesus bisa memperkenalkan diri. Oh ya, saya Janse Sialowo, saya seorang advokat. Sehari-harinya itu sebagai pengacara di kantor Sialowo & Co. Saya sudah menjalani profesi sebagai advokat itu hampir 20 tahun. Baik. Mungkin kita bisa langsung aja ya Bang. Ya. Sebenarnya saya ingin mewawancarai Bang Jenses terkait hukum agraria, lebih tepatnya tentang peralihan hak atas tanah. Menurut Bang Jenses, kira-kira seperti apa prosedur jual beli tanah yang sah berdasarkan hukum nasional? Nah, jadi peralihan hak atas tanah itu banyak hal ya. Ada karena jual beli, ada karena hibah, ada karena tukar menukar. Itu banyak hal. Jadi yang mana dulu nih yang mau dipertanyakan, proses jual beli kah atau seperti apa? Mungkin bisa dimulai dari jual beli dulu Bang. Lah, sebagaimana halnya dengan jual beli barang ya tanah juga seperti itu. Nah, tapi kan bedanya tanah itu ada dua prinsip ya yang berlaku dalam hukum tanah itu, bahwa ada prinsip terang dan tunai. Nah, terang dan tunai itu artinya kalau terang itu berarti jual beli itu di hadapan pejabat yang sah, seperti itu ya. Nah, terus terang dan tunai itu artinya di saat kita membeli sesuatu tanah, umpamanya harga tanah itu 100 juta, kita kasih 5 juta, itu sudah tunai. Tunai itu dalam artian itu tidak akan bisa membatalkan perjanjian tersebut. Berarti terlepas nominalnya, misalnya kayak harganya 100 juta tapi kita bayar 5 juta, sisanya tuh gimana Bang? Nah, sisanya itu nanti masuknya itu utang piutang. Itu tidak ada dasar itu untuk mempersoalkan sah atau tidaknya jual beli tanah. Itu nanti akhirnya pindahnya itu ke ranah jual beli. Artinya kan jual beli tadi kalau ada sisa pembayaran itu jadi hubungan hutang piutang, seperti itu. Oh, baik. Biasanya kalau misalnya kita punya tanah, kita pasti punya sertifikatnya tuh Bang. Kira-kira kepunyaan akan sertifikat hak atas tanah ini signifikan nggak dalam hal jual beli atau peralihan tanah lainnya? Jadi sertifikat itu kalau jual beli tanah itu ada tanah bersertifikat, ada juga tanah yang tidak bersertifikat. Ya. Karena apa? Karena kalau jual beli ada juga umpamanya karena girik. Bisa juga karena dasar kepemilikannya cuma akta jual beli dari pihak lain, belum ada peralihan sertifikat atau belum disertifikatkan, seperti itu. Itu semua sah. Tapi bedanya kalau tanah yang bersertifikat berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria sama Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah, ya, orang yang mempunyai sertifikat itu, bukti kepemilikannya itu adalah sertifikat itu berlaku sebagai bukti kuat, bukan bukti mutlak, seperti itu ya. Jadi seseorang yang memiliki tanah itu belum tentu sebagai pemilik kalau ada dibuktikan lain bahwa dia itu bukan pemilik, tapi berlaku sebagai bukti kuat, bukan bukti kepemilikan. Seperti itu. Bukan bukti mutlak, tapi bukti kuat, seperti itu. Jadi kalau misalnya seorang pengen melakukan jual beli tapi dia nggak punya sertifikat, itu masih bisa? Itu sah aja. Apalagi kan tanah bersertifikat kan banyak, ya. Kita melihat itu di kota mungkin banyak sertifikat ya, tapi di kampung-kampung itu kan masih banyak tanah tidak bersertifikat. Bahkan di Jakarta pun umpamanya masih banyak tanah-tanah girik, seperti itu juga masih banyak. Oh, baik. Kalau gitu berarti proses jual belinya seperti apa Bang? Kalau misalnya nggak punya sertifikat hak atas tanah gitu. Nah, itu tadi. Kalau kita jual beli kan ada beberapa hal ya. Kalau umpamanya proses jual beli ini bisa jadi umpamanya si A sama si B jual beli, umpamanya tanahnya itu belum bersertifikat. Itu sah-sah aja, nanti mereka membuat perjanjian itu akte jual beli. Seperti itu ya, akta jual beli. Nah, bersertifikat juga begitu. Bersertifikat itu nanti ada perjanjian akta jual beli. Nah, kalau umpamanya tanah itu umpamanya awalnya bersertifikat, ya
ya maka nanti bisa nanti dirubah bukti kepemilikan sertifikat itu kepada pembeli. Tapi sebelum dirubah pun nama pemilik di sertifikat kalau sudah ada akte jual beli maka itu sudah sah beralih kepada pembeli seperti itu. Berarti kalau misalkan tidak ada sertifikat tapi selama ada akta jual belinya itu masih sah. Iya, contoh kan akta jual beli ya. Bahkan juga namanya hibah. Ya. Kalau udah dihibahkan itu sah-sah juga. Yang dihibahkan itu atau diperjualbelikan itu kembali lagi bisa tanah bersertifikat atau tidak. Seperti itu. Nah, kalau bersertifikat itulah bisa balik nama di sertifikat. Tapi tidak harus balik nama untuk membuktikan bahwa tanah itu sudah milik pembeli. Seperti itu. Baik. Tapi kan misalnya kalau untuk sertifikat kan itu berarti kan menunjukkan bukti bahwa misalnya seseorang mempunyai hak atas tanah tersebut. Tapi kalau misalnya ingin melakukan jual beli terhadap suatu tanah, tapi orang ini nggak punya bukti apa nih atas tanah tersebut. Kayak orang itu sekedar kayak, oh saya punya tanah saya di sini, saya mau jual ke si B, terus si B mau. Nah itu menurutnya gimana bang? Nah, kalau misalnya akta berarti kan harus ke PPAT ya. Jadi gini ya, itu kalau kita membeli sesuatu kepada orang lain ya, sesuatu orang lain itu terkait dengan ininya kita aja, keyakinan kita apakah itu tanah dia atau tidak. Sama halnya kalau kita beli mobil orang, kalau kita percaya aja bahwa itu mobil dia ya sah-sah aja kan seperti itu. Tapi kembali lagi kita himbau itu kalau mamanya akta jual beli ya, kalau mau beli tanah itu harus diperjelas dulu apakah itu tanahnya, kalau tanahnya mana sertifikatnya. Kalau dia bilang oh ini tanah belum saya balik nama tapi ini atas nama si A, padahal kita bertransaksi sama si B, maka kita harus minta ini bukti penjualan dari si A ke si B. Contohnya seperti itu. Atau umpamanya tanah itu atas nama si X itu umpamanya orang tuanya, maka kita minta ini bukti waris bahwa dia ahli warisnya si X tadi, seperti itu. Oh baik. Untuk pembuatan suatu akta penjualan tanah, itu kan berarti kita harus ke pejabat itu ya bang, PPAT itu. Jadi begini ya, saya jual tanah ke Puan, kita bikin jual beli ya, bisa atas jual beli umpamanya sertifikat atas nama Puan, saya bisa langsung ke kantor pertanahan. Oh ini saya mau balik nama karena ini saya beli, seperti itu ya. Tapi kan kadang kan masyarakat sekarang itu kan tidak punya waktu atau pengen gampang lah menyerahkan itu kepada profesional, maka dikasihlah ke bantuan dari seorang PPAT. Nah PPAT lah yang membantu kita, karena kan PPAT ini kan akses dia bisa bikin akte, habis itu dia bisa mengurusin akta peralihan umpamanya kalau ada jual beli tadi. Jadi intinya PPAT itu sama halnya dengan lawyer. Bisa seseorang itu langsung membela diri sendiri ya, bisa juga pakai lawyer, sama halnya dengan ini tadi. Kalau ada transaksi tanah sah atau tidaknya itu bukan tergantung PPAT tadi ya. PPAT itu kan hanya membantu proses proses pendaftaran tanah tersebut, seperti itu. Untuk kalau misalnya sertifikat tanah kan biasanya dia ada ini bang, tanahnya luasnya seberapa, batasannya di mana gitu. Kalau misalnya saya ingin melakukan jual beli tanah, tapi orang tersebut nggak punya sertifikatnya, dia punya kayak ini saya udah turun temurun ada di sini nih gitu, dari batasan pohon beringin di situ sampai pohon ini di situ gitu. Kalau misalnya orang itu nggak punya sertifikat yang sah yang menunjukkan data terkait tanah tersebut, kira-kira terus gimana bang pembuktiannya kalau misalnya itu emang tanahnya dia? Pembuktiannya nih cari amannya, sebenarnya cari amannya. Boleh saja umpamanya dia bikin surat pernyataan bahwa tanah yang di Kramat Jati yang terletak di daerah ini seluas ini adalah tanah saya. Maka boleh saja umpamanya disampaikan bikin surat pernyataan luasnya berapa, sebelah utara berbatasan dengan siapa, sebelah barat berbatasan dengan siapa, selatan berbatasan dengan siapa, dan sebagainya. Nah nanti di surat pernyataan itu ya perbatasan tadi minta tanda tangan dari orang yang berbatasan ya, umpamanya si A
Tetangga. Ke bagian utara atas nama John Damai, minta tanda tangan John Damai. Atas nama sebelah selatan atas nama Bu Rosi, minta tanda tangan dari Bu Rosi, seperti itu. Oh, berarti sistem yang begitu tuh berlaku buat kayak kalau misalnya jual beli terhadap tanah yang diwarisin sama hukum adat gitu bang? Iya biasa. Jadi kalau bahkan ya kalau di kampung sana itu hanya cuma disampaikan bahwa tanah yang di gunung itu memang tanahnya si Pak John, karena seperti itu ya. Nah itu kalau di kampung itu cukup begitu saja, karena kan kalau di kota-kota besar tanah kan nggak terlalu luas ya, dan rata-rata kan pemiliknya itu kan tetangganya itu biasanya berbatasan utara sudah ada, selatan sudah ada. Nah kalau di beberapa contoh di kampung itu kan sederhananya umpamanya ini yang gunung itu tanahnya si ini, ya itu biasa itu kalau di daerah-daerah terpencil masih biasa seperti itu. Baik, kalau misalnya saya ingin membeli tanah nih di gunung itu bang, kayak di desa, terus kayak ada orang mau jual tanah di gunung itu, kan biasanya kan mereka belum punya sertifikat nih bang. Iya. Kayak saya kayak, orang itu buat suatu pernyataan perbasannya ini. Kalau misalnya kemudian saya udah beli tanah itu, terus beberapa saat kemudian ada orang yang ngaku-ngaku kalau misalnya itu tanahnya punya mereka dan mereka punya sertifikat yang resmi sahnya, itu gimana bang? Kayak saya cuma punya surat pernyataan dari orang yang saya beli ini nih, sedangkan saya ngelawan orang yang punya sertifikat sah. Biasanya amannya seperti itu. Kalau di saat kita mamanya beli tanah tapi tanah itu belum punya surat-surat apapun, ya kita bisa minta calon, sebelum kita beli kita minta calon yang pemilik tanah itu yang mau jual, kita minta surat keterangan tanah dari desa. Nah jadi minta surat keterangan dari desa. Nah dan nanti keterangan kepala desa itu akan menyatakan bahwa ini tanahnya si X. Nah dengan saksi-saksi ini minta aja surat keterangan tanah. Nah tapi kalau mau lebih aman, kalau selain mendapatkan surat keterangan tanah tadi dari kepala desa atau kepala desa lah, karena kalau di kampung itu kan tidak ada lurah ya. Kepala desa bisa juga umpamanya mau cari aman, cek di BPN, di kantor pertanahan. Itu tanah yang lokasinya di sini itu atas nama siapa. Nah kalau tanah itu belum bersertifikat, maka tidak mungkin ada dokumen itu di kantor pertanahan. Tapi kan pertanyaan tadi kan siapa tahu dijual kepada kita tidak sertifikat, tahu-taunya dia udah punya sertifikat atas nama orang lain. Nah itu bisa diperiksa di kantor pertanahan, tanah yang terletak di desa ini, di daerah sini, titik ini itu milik siapa, itu bisa didetail kalau tanah bersertifikat. Berarti kalau misalnya saya udah punya surat keterangan dari kepala desa, terus tiba-tiba ada orang yang datang bawa sertifikat sah, itu kalau misalnya dibenturin, itu kira-kira surat mana bang yang jadi sah? Begini ya, ada sertifikat, ada bukti kepemilikan sertifikat, ada orang hanya berdasarkan SKT, ada hanya berdasarkan bukti pembayaran pajak. Ya pertanyaannya adalah ini yang paling benar yang mana? Itu tidak ada istilah paling benar ini, sertifikat atau giri atau surat keterangan tanah atau seperti apa. Karena apa? Karena kembali lagi akan dicek pembuktian secara material. Oh ini sebenarnya sih tanahnya siapa? Kan bisa jadi orang bikin sertifikat padahal itu bukan tanahnya. Ada kelalaian pemanya dari kantor pertanahan. Ya, atau ada dia ngaku-ngaku bahwa itu tanahnya dia, tapi orang lain karena yang pemilik tanah itu tidak tahu sehingga tidak berkeberatan, akhirnya muncullah sertifikat seperti itu. Nah, artinya kan apa? Buktinya banyak sertifikat tanah bersertifikat dibatalkan oleh pengadilan, ya. Padahal pihak lain dia tidak punya bukti apa-apa, seperti itu ya. Cuma umpamanya bahwa ini tanah neneknya, kakeknya dan sebagainya. Nah, sementara ada orang lain membuat sertifikat. Nah, karena begini, contoh ya di Jakarta, di kota-kota besar, umpamanya Puan nyewa satu rumah belum bersertifikat, ada tanah, bikin rumah, habis itu bayar pajak. Nah dengan bukti bayar pajak, nah kita minta supaya dinaikkan jadi sertifikat. Seperti itu. Padahal pembayar pajak atas tanah dan bangunan belum tentu pemilik tanah. Tapi banyak hal seperti itulah namanya sampai muncul banyak sertifikat asli tapi palsu. Jadi bisa dalam satu sertifikat ini bisa 2 sertifikat, sama-sama sertifikat. Nah bahkan kalau kita lihat di daerah Bali itu bisa sampai 3 sampai 4. Karena apa? Karena di sana
ada bukti tanah adat, ya itu bisa dibawa ke BPN karena dia bayar pajak, si X bayar pajak, si X itu ngajuin ke sana. Seperti itu. Jadi itu tadi bahwa kalau pertanyaannya, kalau sertifikat berhadapan dengan girik, berhadapan dengan surat keterangan tanah, mana yang menang, yaitu tadi itu tergantung lagi kebenaran material sepanjang dibuktikan siapa pemilik tanah. Kira-kira pembuktiannya tuh seperti apa bang? Apa bakal kayak ada investigasi atau penyelidikan terkait, atau mungkin ngecek dari turun temurun nih, ini udah ada siapa aja dari dulu? Ya pembuktiannya itu kan kembali kepada alat bukti yang diatur di hukum acara perdata. Berarti yang berbunyi di situ adalah ada bukti surat, ada keterangan saksi dan sebagainya. Ya, itulah bukti pengakuan dan sebagainya, itulah yang dijadikan bukti. Nanti tergantung umpamanya nanti pengadilan melihatnya mana, saksi yang mana, seperti itu. Berarti kalau misalnya kita sengketain masalah dokumen asli, berarti kita bisa rely ke saksi. Maksudnya saksi itu kayak orang-orang tinggal di sekitar. Iya, bisa juga. Umpamanya orang udah lama di situ, yang bertetangga di situ. Contoh tahunya ini tanahnya itu adalah keturunan si X. Dan dari dulu tetangganya itu udah tahu bahwa yang tinggal di situ si X. Terus tiba-tiba muncul orang yang tetangganya itu semua nggak pernah tahu. Orang ini tiba-tiba dia muncul sertifikat atas nama dia tanpa bisa membuktikan bahwa dia membeli dari si orang ini. Orang yang udah lama tinggal di situ. Iya. Bang, tapi kalau misalnya kasusnya tanah ini tuh diantah berantah gitu, kayak di hutan, kayak saya ceritanya mau beli tanah ini untuk bisnis atau mungkin untuk perkebunan seperti itu kan kayak antar berantah kan nggak ada komunitas, nggak ada masyarakat yang tinggal di sekitar situ. Kalau misalnya itu kira-kira gimana? Jadi tanah antar berantah itu ya harus dikelirkan dulu, itu bisa tanah itu adalah tanah negara. Tanah negara itu kan berarti kan belum mempunyai siapapun tanah ini, jadi tanah bebas. Kalau seseorang ingin menguasai tanah itu, maka dia harus mengajukan permohonan dulu kepada negara, pemerintah. Oh ini memohonkan hak, ya. Atau yang kedua, biasanya kan umpamanya di daerah-daerah terpencil atau di pegunungan sana, itu kan biasanya itu kan ada kemungkinan besar selain tanah negara tadi bisa jadi umpamanya itu tanah kehutanan. Ya, tanah kehutanan. Tanah kehutanan itu ada juga datanya, tapi ada juga itu bisa tanah adat. Ya, tanah adat itu kan tidak bersertifikat. Nah, bisa jadi umpamanya itu tanah adat suku apa kan gitu kan. Nah, kalau umpamanya membuktikan bahwa kalau umpamanya kita identifikasi bahwa itu adalah tanah adat. Nah, transaksi penjualan tanah adat itu setiap masyarakat adat itu punya cara dan aturan tersendiri. Itu akan berbeda-beda dengan masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain, seperti itu. Berarti hukum adat tuh tergantung dari suku dan adatnya itu ya Bang? Iya, jadi umpamanya gini, kalau umpamanya di orang Batak, ya orang Batak, nah itu ada di situ kan masih patrilineal ya, maka yang pasti di situ yang mempunyai hak umpamanya itu tanah wilayah umpamanya tanah marga Panjaitan, ya. Kalau itu tanah Panjaitan, maka kalau itu masyarakat adat, maka ada berlaku di situ, ya. Dan biasanya kalau yang namanya orang Batak, kalau memang itu tanah adat, maka yang paling dominan pembuktiannya itu adalah pasti tanah itu milik laki-laki, seperti itu ya. Beda sama umpamanya di Padang ya. Padang itu bagaimana tadi kebalikan dari patrilineal kan matrilineal, pewaris itu adalah perempuan. Nah, seperti itu. Jadi tergantung masyarakat, aturan masyarakat. Karena apa? Karena berdasarkan hukum pokok agraria, negara mengakui hak ulayat tadi. Masyarakat adat itu mempunyai hak ulayat, itulah tanah adat. Tanah adat itu diatur tersendiri, tata caranya itu oleh masyarakat adat tersendiri. Oh, baik. Kalau misalnya menurut Bang Janses, masalah atau isu terbesar dalam peralihan hak atas tanah itu apa sih? Kayak masalah yang biasa dihadapi sama orang-orang yang ingin mengurus sertifikat atau jual beli atau melakukan kegiatan lainnya seperti itu, Bang? Yang pasti kendala terbesar dalam pembelian tanah itu adalah bagaimana memastikan bahwa pihak yang menyerahkan, yang menjual tanah itu adalah benar-benar pemiliknya. Itu kendalanya sih seperti itu. Nah, itu jadi beberapa itu juga tergantung tanahnya ya. Contoh kalau
kalau umpamanya ada perusahaan membuka lahan sawit pertambangan umpamanya di satu daerah, kadang itu bermasalah, itu rumitnya itu bagaimana adat istiadat tadi. Ya. Nah itu biasanya sih seperti itu. Nah kalau tanah bersertifikat relatif pembeliannya itu lebih gampang, karena bahkan kita lihat yang bersertifikat siapa, ya udah kita beli gitu loh. Tapi kalau di daerah ya itu lebih rumit. Karena apa? Karena tadi bisa umpamanya udah sah dijual, tiba-tiba anggota masyarakat adat itu keberatan. Dia di situ tidak berhak mengatasnamakan suku ini untuk menjual itu. Nah itu kendalanya banyak kan seperti itu. Kira-kira kalau dengan kendala seperti itu, menurut Bang Jansen pribadi, pemerintah harus apa dalam menangani kasus-kasus seperti itu? Karena kan agraria kan menyangkut tanah di Indonesia yang saya rasa itu partisipasi dari pemerintah itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi ada dua hal ya. Satu, sejauh mungkin pemerintah membantu masyarakat itu untuk mengurus sertifikat. Karena banyak orang persoalan itu terjadi kan karena tidak ada bukti kepemilikan tadi, sertifikat itu ya. Nah, dan persoalannya di daerah adalah untuk mengurus sertifikat itu lama dan mahal. Jadi lebih bagus sebenarnya sih pemerintah itu tadi membantu masyarakat itu untuk membantu bagaimana setiap tanah itu disertifikatkan, pokoknya dikasih gratis dan sebagainya. Nah itu terkait dengan masalah tanah tadi. Terus yang kedua, banyak juga sengketa persoalan tanah yang secara turun menurun yang terjadi dari dulu sampai sekarang itu tidak diselesaikan. Nah persoalannya adalah harus ada niat baik pemerintah itu untuk menyelesaikan ini sengketa tanah umpamanya yang sudah terjadi puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Tapi yang paling penting adalah bagaimana tadi pemerintah itu membantulah semua masyarakat itu untuk mendaftarkan, membantu untuk mengurus sertifikat dari tanah-tanah di masyarakat itu, karena itu lebih jelas ya, karena sertifikat itu batas A, batas B, batas C, titik koordinat dan sebagainya sudah diatur. Seperti itu. Baik, mungkin satu lagi Bang, kalau begitu untuk mempermudah pensertifikatan tanah itu kan otomatis harus pakai hukum nasional ya Bang. Itu gimana caranya kita sosialisasi ke masyarakat adat atau suku itu kayak untuk membuat sertifikat atas tanah yang mereka punya gitu Bang. Jadi gini, itu tanah di kampung-kampung itu ya, itu bisa milik pribadi tapi tidak bersertifikat, tapi bisa juga itu masyarakat adat. Pertanyaannya adalah apakah milik pribadi dan tanah ulayat itu bisa disertifikatkan? Kan bisa. Nah persoalannya ini kan umpamanya ada tanah yang kalau di kampung itu kan, di daerah-daerah itu kan pasti kan tanah yang namanya 10 hektar itu kan kecil ya, kecil itu ya. Nah tapi kan kendalanya kan kadang itu bagaimana petugas kantor pertanahan itu tidak siap kan mereka itu kan di saat kita umpamanya ngajuin sertifikat di kebun kita ini, maka harus siap orang untuk ngecek nih, karena si BPN tadi dia harus ngecek ini, ngukur, dia harus ukur titik koordinatnya, batas-batasnya. Sebelum dia membuat sertifikat, ada dua hal yang harus diperiksa seorang pejabat negara dalam hal ini kantor pertanahan untuk memberikan bahwa itu adalah tanahnya, umpamanya Puan ada tanah di Papua 10 hektar mau bikin sertifikat, maka BPN kalau kita ngajuin sertifikat maka dia harus turun ke lapangan untuk memastikan data fisik. Jadi ada namanya di BPN itu data fisik dan data juridis, memastikan luas, memastikan batas. Itu namanya data fisik. Dengan mengukur ya. Atau yang kedua memeriksa data yuridis. Data yuridis untuk memastikan bahwa itu tanahnya Puan seperti apa. Maka tadi harus kalau nggak ada surat menyurat, maka pertanyakanlah kepada kepala desa atau masyarakat sekitar, seperti itu. Berarti itu memang bukan tugas individu yang mau itu ya, Bang? Bukan, karena kita itu pasif ya. Kita merasa bahwa tanah di Papua 10 hektar terletak di kampung Sorong Selatan umpamanya, diajuin sertifikat ke kantor pertanahan.
kita data, maka BPN yang datang ngukur, habis itu diperiksa data yuridisnya. Setelah menurut dia itu adalah memang benar itu tanah kita, diproses lah pendaftaran tadi. Berarti pemerintah lebih proaktif. Ya harus lebih proaktif, karena apa? Karena dia yang diwajibkan untuk mengukur itu. Kita cuma menyerahkan, oh inilah bukti-bukti kepemilikan tanah saya, oh inilah tanah saya, batas-batasnya, seperti itu. Baik, mungkin dari saya itu aja sih Bang pertanyaan-pertanyaannya. Makasih, Ya, terima sama-sama. kasih mau bersedia untuk saya wawancara. Oke, untuk tugas baik, ini. makasih, sama-sama. Makasih Bang.